wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu biman indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzin. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai daripadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah ini sahabat yang hidup bersama Rasulullah, kemana-mana dampingin Rasulullah. Paling banyak hadisnya, hadis sahih, karena langsung omongan Nabi bareng sama dia, bareng. Jadi menyaksikan langsung, bukan katanya, ya. Kalau yang lain-lain kadang-kadang kayak imam-imam mazhab itu kan sudah jauh masa waktunya. Dia katanya dari si Ano, dari si Ano, dari si Ano, dari si Ano, gitu panjang. Kalau Abi Hurairah langsung, makanya anin Nabi, langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man napasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya napasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin, penderitaan, masalah, apalagi itu, pokoknya sesuatu yang menghimpitnya. Orang lagi susah, itu orang mukmin. Barang siapa yang meringankan bebannya orang yang lagi kesusahan tadi, min kurabid dunya,
Ya ini beban dunia, ya nggak punya beras, bawain beras gitu ya. Itu beban juga itu. Karena orang kalau susah itu pikirannya itu kotor. Kecuali imannya memang sudah tinggi, ya imannya sudah tebal. Kalau enggak berat. Makanya ada riwayat Nabi menyampaikan kadal fakru ayyakunal kufra. Kadang-kadang kepakiran, pakir. Ada pakir, ada miskin. Beda ya. Makanya dalam mustahik itu ada pakir miskin. Kenapa disebut fakir miskin? Karena beda, fakir dengan miskin beda. Kalau miskin itu masih ada penghasilan tapi pas-pasan, kalau giliran ada urusan nggak bisa, gitu. Artinya dia masih ada penghasilan, timbang buat makan, makan juga secukupnya. Tapi begitu ada yang sakit buat berobat kagak ada, gitu. Miskin. Kalau fakir lebih di bawah, udah nggak ada usaha, makan juga nggak teratur, ya kadang sehari makan sehari enggak, misalnya. Itu fakir, jadi lebih bawah daripada miskin fakir itu. Nah, fakir inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanya kata Nabi, kadal fakru ayakunal kufra, kadang-kadang kefakiran, susah yang kebangetan, bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Jadi otaknya tuh kadang-kadang, maaf, kalau sampai orang melakukan pesugihan, ada tumbal, ya, anaknya, istrinya dijadikan tumbal. Kenapa sampai nekat begitu? Ya itu karena saking itu fakir tadi. Kalau masih ada jalan kehidupan, kayaknya dia juga nggak mau. Cuma karena berasa udah buntu, imannya kurang, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang, musyrik. Ya. Jadi bikin jatuh kepada kekafiran. Hati-hati. Nah, orang yang semacam ini bukan perlu, wajib tuh dibantu. Ya. Makanya itu fakir miskin tanggung jawab kita. Yatim piatu, ya, tanggung jawab kita. Haram hukumnya dan dilaknat kita sama malaikat itu disumpahin semalaman kalau kita tidur dalam keadaan kenyang di rumah kita nyimpen makanan, sementara tetangga kagak bisa tidur karena lapar, dikutuk tuh. Makanya itu kan Yahudi itu. Kita dikasih kulkas, Magicom, ya, nyimpen makanan. Kan suruh nyimpen makanan. Ya, kalau ada tetangga yang kelaparan malam itu nggak bisa tidur, itu dikutuk, disumpahin semalaman kita. Tuh, berat. Makanya kudunya harus paham gitu. Emang tetangga kelihatannya susah, kagak ngapa-ngapain. Nah, ini kalau istilah bacaan basmalah itu bukan cuma di mulut tapi diterjemahkan, dipraktekkan, ya. Mau pengasih, mau penyayang, ya dipraktekkan gitu. Jadi kita paham kalau orang romannya jalannya miring-miring, lemes, belum makan nih orang nih gitu. Tawarin makan. Jangan romannya biarin aja juga miring jatuh nih, malah disumpahin. Ya jangan. Tapi paham. Nah itulah mana bismillah kita masih dalam bacaan, bismillah kita masih di mulut, belum sampai ke hati. Kalau udah sampai ke hati, paham itu. Ada orang seperti itu paham. Nah, ya, kelihatannya romannya susah banget nih. Jangan sampai dia ngucap, kita kasih duluan. Nah gitu. Itu namanya bismillahnya sudah turun ke hati, artinya bisa mengamalkan. Kalau kita kan hanya masih bisa membaca,
rata-rata amalan kita masih sebatas mulut kita. Ya. Turun ke hati juga kita husu-husuin, tapi pemahamannya nggak nyerap. Pempraktekannya nggak nyerap. Itu makanya jauh. Nah, orang yang seperti ini kata baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man napasa, barang siapa yang meringankan beban orang mukmin daripada beban kehidupan di dunia, apapun bentuknya. Apa dia ngangkat karung kagak kuat kita bantuin, itu sama beban juga, ya. Kenapa? Kalau dia nggak kuat ujung-ujungannya kepelintir. Kayak saya deh nih jatuh akhirnya gitu kan. Padahal bulan kemarin tuh udah niat mau ngaji, nggak ngapa-ngapa pas Mat, cuma bengkak kayak asam urat gitu dikit. Ngaji insya Allah Pak, datang. Cuma kayaknya takutnya nggak bisa pakai kursi kali. Iya bisa katanya gitu. Mau maghrib itu, itulah takdir. Nggak ada dalam pikiran. Padahal saya tuh pantangan ya. Jam 5 aja tuh melakukan kegiatan-kegiatan yang agak ekstrim itu pantangan. Apalagi udah setengah 6. Setengah 6 kurang lah, hampir setengah 6. Betulin jam dinding saya naik. Padahal kaki masih agak ya. Naik kursi kayu, bikinan itu, mesen di tukang buat masang lampu supaya nyampe, jadi kursi kayu agak tinggi sepinggang gitu. Cuma kan kursi kayu agak berat, nggak goyang gitu. Begitu istri lagi pada nggak ada, lagi ke warung. Padahal kalau saya tunggu kan anak pulang, istri pulang gitu kan. Itulah takdir. Ada dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidur di pembaringannya ketika dia ditakdirkan mati di luar, maka dia akan bangun dari pembaringannya dan dia akan keluar ke tempat kematiannya. Itu begitu. Jadi sebetulnya kematian itu kita yang nyamperin loh Pak. Bukan kematian yang nyamperin kita, bukan malaikat, kita yang nyamperin sebetulnya. Orang ditakdirkan mati di Cirebon, mendadak berangkat ke Cirebon itu. Entah urusan apa urusan berangkat, mati di sono. Karena emang apa? Ijroil udah nunggunya di sono, ditakdirkan di sono gitu. Sama seperti di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada seorang murid Nabi Sulaiman ditakdirkan mati jauh dari tempat itu. Yang malaikat bingung-bingung kagak bingung, datang ke Nabi Sulaiman, lirik tuh bocah, ini dia nih bakal dicabut. Tapi tinggal 1 jam lagi, sementara tempatnya jauh. Akhirnya sahabat Nabi tadi muridnya ngomong, Nabi siapa? Malaikat Ijroil. Ngapain nyabut nyawa? Dia emang malaikat nggak ada yang ngompreng, emang kita pulang kerja ngompreng, ngojek, ngapain gitu. Nggak ada yang nyabut nyawa. Itu tadi romannya ngelirik saya, dia katanya. Ketakutan juga, murid Nabi aja ketakutan mati. Apalagi kita yang bukan murid Nabi kan gitu. Kemudian karena saking takutnya minta dipindahin sama Nabi. Ya Nabi ngapa? Romannya saya dilirik, pindahin apa jauhin dari malaikat itu. Akhirnya dikirim angin, dipanggil, ditaikin ke angin. Naikin ke angin, dibawa ke gurun pasir. Begitu dia nyampe di gurun pasir, malaikat Jibril nunggu. Alhamdulillah, anak lagi bingung katanya, ente belum juga nyampe. Disuruh nyabutnya di sini, di tempat yang jauh. Itu begitu. Ajal takdir begitu. Jadi kita nyamperin tuh. Udah wayahnya di situ nyamperin. Dan dilalah kursi yang saya taikin itu ada nyangkut apa itu? Paku drat yang kecil Pak, yang 1 senti. Kan kursinya kayu. Jadi dia miring. Paku drat kebetulan yang ada payungnya gitu loh. Yang ada lebihannya dikit gitu, ada payungnya. Nyangkut. Begitu nyangkut di bawah situ nggak ketahuan, patutnya begitu saya gojek gitu miring. Kursinya nggak terbalik, saya jatuh itu. Jadi saya juga lupa kalau kursi itu tinggi, saya pikir kayak kursi biasa gitu, tinggal turun kaki, begitu saya turun ternyata jauh masih nganjleng.
jelek begitu. Ya udah lempahan lutut sini sama sini. Udah biru semuanya ya. Pertama ya terpaksa diurut karena saya juga nggak ngerti ya. Nggak dibawa ke dokter, diurut. Sakitnya minta ampun. Gitu hari kedua panggil tukang refleksi itu yang saraf pijit. Bukan diurut tapi dipijit saraf. Masih sakit juga. Selanjutnya ya pakai dokter aja. Jadi sebetulnya sama aja. Dan kalau saya lebih percaya ke dokter, kan dia mempelajari ilmu dari A sampai Z. Artinya kalau orang belajar Quran dari Iqra sampai tafsir gitu. Belajarnya betul-betul dipelajari. Cuma teorinya hampir mirip, kalau ada yang bengkok harus dilempengin dulu, karena kalau nggak dilempengin bengkoknya keterusan. Makanya ada yang sengkok gitu ya, kalau istilah bahasa Bekasi itu sengkok, itu karena nggak dilempengin. Kalau di tukang urut itu dibretek, ditarik, kalau di dokter itu digip biasanya, dipres supaya lempeng. Ya ini kejadian yang nggak bisa dihindari, dan waktu itu blank saya, nggak ada pikiran kekhawatiran begini, nggak ada, blank aja. Aduh, kayaknya jam ini nggak enak banget dilihat, kagak ada, nggak ano gitu, naik sendiri. Udah gitu kursinya ada di bawahnya ada nyangkut itu paku drat kecil itu, goyang-goyang, nggak terbalik kursinya. Saya turun gitu, ternyata jauh, cileng begitu, kaget. Makanya ada di Al-Quran surah Al-An'am ayat 17 itu, wa may yamsaskallahu bidurin fala kasifalahu illa huwa. Dan barang siapa yang sudah ditentukan musibah baginya, fala kasifalahu, maka tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Itu takdir. Jadi sudah ditentukan, kita pasti akan ke situ. Saya lagi di kamar, tadinya mau siap-siap maghrib kan gitu ya, tapi terus kayaknya gak enak banget, jamnya mati gitu. Udah saya naik dulu sebentar, masih ada waktu paling 5 menit masang batu jam itu kan. Tapi memang takdirnya di situ ada, blank, gak ada pemikiran apa-apa. Pala kasih palahu, gak ada yang bisa menghalangi, pasti akan terjadi, makanya terjadi. Ilahuwa, kecuali Allah. Begitu juga sebaliknya. Wa may yamsaska bi khairin, dan ketika seseorang ditentukan mendapat kebaikan, dapat gusuran, dapat rezeki, dapat segala kebaikan-kebaikan, kalau udah tentukan iya, innahu ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu atas segala sesuatu. Itu yang kita baca kalau di wirid itu, kita habis sholat, Allahu laman lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yanfa'u kajal jadi minkal jad, gitu kan. Allah laman lima ataita, jadi apa yang sudah ditentukan Allah tidak ada yang bisa menghalangi, pasti terjadi. Dan ketika Allah belum bisa memberi, maka tidak ada yang bisa memberi pertolongan dan lain sebagainya. Itu takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah yang merubahnya. Jadi nggak ada yang bisa merubah takdir. Allah merubah takdir kehendak Allah, dan itu pun bisa karena Rahman Rahim. Rahman Rahim Allah bisa terjadi kemudian dirubah takdir itu, ya. Sampai seperti kejadian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang yang ditentukan mati esok hari, tetapi akhirnya karena Rahman Rahim Allah, orang ini bersedekah dengan sedekah yang ikhlas, yang banyak, maka takdirnya dirubah sama Allah, dipanjangin umurnya. Di zaman Nabi Musa juga ada kejadian, seorang sahabat Nabi Musa yang hidupnya susah banget, kemudian minta tolong Nabi Musa, tolong Nabi doain, kenapa? Hidup susah banget. Ya, kali kalau orang kaya mau banyak amalnya, bisa ibadah juga, bisa sholat, bisa puasa, tapi bisa
sedekah, bisa membantu orang. Akhirnya Nabi minta sama Allah, gimana ya Allah? Ya udah didoain, dikabul sama Allah. Begitu kabul, tapi ada persyaratan. Kenapa? Cuma 1 tahun. Dikasih kaya cuma 1 tahun. Itu kan sudah takdir, ketetapan. Tapi begitu selama 1 tahun perjalanan, ini orang berbuatnya baik. Jadi duitnya yang banyak itu sedekah, nolong orang. Tuh tolong orang. Akhirnya udah lewat 1 tahun, kok ini orang belum juga miskin. Nabi Musa bingung, kok belum juga miskin? Katanya 1 tahun, Allah bilang. Sampai terus 2 tahun, 3 tahun. Ini nanya sama Allah, ya Allah, itu kok gimana sih? Katanya 1 tahun. Dikasih kaya, terus diambil lagi hartanya. Tapi itu masih terus begitu. Rahman Rahim, aku yang merubah takdir, kata Allah. Kenapa? Karena ini orang baik. Dia baik sedekah. Jadi as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala, bahkan kematian bisa dirubah karena sedekah tadi berkat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kesimpulannya ke sono. Terakhir itu ketentuannya semuanya ada pada Allah, ada pada Allah. Dan makanya jangan ditinggalkan, Allah itu jangan ditinggalkan. Sering kita bersandar kepada yang selain Allah, karena kita merasa kalau urusan ini dia nih, kalau urusan ini sama dia nih, urusan ini dia nih, backing orang dalam yang nolongin, yang apa, itu sebetulnya suatu kesalahan besar. Jadi sudah jadikan Allah backing, jadikan Allah penolong, jadikan Allah segalanya, jadikan Allah penentu, sudah serahkan. Nanti keberhasilan tidak akan menjadikan kita lupa diri, kegagalan tidak akan menjadikan kita putus asa. Kenapa? Al-Quran sudah jelas menyatakan kadang-kadang yang kita anggap baik justru itu malah tidak baik. Kadang-kadang yang kita anggap tidak baik justru itu malah baik buat kita. Itu rahasia Allah yang kita nggak tahu. Ya. Makanya ya udah kembali ke Allah dah. Ya. Apalagi udah tua kayak kita, yang usia udah tinggal dikit lagi, udah yakin kalau umur kita ini udah sisanya dikit. Ya. Apalagi penyakit udah banyak. Ya. Yang kita rasa banyak, yang kita ini banyak. Udah kembalikan ke Allah aja lah. Ya urusan dunia emang gak ada habis-habisnya. Makanya ingat kayak Nur Ali lu ngomong, cari dunia aja, cari akhirat kejar. Dunia pasti ngikut. Kenapa? Karena rezeki sudah ditentukan sama Allah, sudah ada. Gitu. Tapi kalau kita cari dunia, biasanya akhirat itu akan hilang. Kenapa? Karena sudah dibayar di dunia. Pahala akhiratnya sudah tidak ada lagi. Itu. Jadi kalau ada orang yang susah, jangan pakai ngelihat siapa dia, kelompok mana. Ini kadang-kadang banyak begitu tuh. Ada ini satu grup kita, ya misalnya. Ada orang lain susah, itu dia dibiarkan itu. Ada yang begitu tuh. Biarin dia mau, bukan grup kita, yang ditolong yang grup dia doang. Atau partai, atau ormas, atau golongan, gak boleh begitu. Karena hadis jelas-jelas mengatakan man da'a ila asobiyah, laisa minna man da'a ila asobiyah, wa laisa minna man qatala ala asobiyah, wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan dari golonganku, kata Nabi, orang yang menolong, mengajak kepada grup doang. Yang di luar grup kagak ditolong, kagak dibantu, jangan. Sama aja ada istilah begini, ada orang susah. Begitu lihat partainya apa itu? Partainya wah lain, bukan urusan kita, urusan dia itu, gitu ya kan. Lain partai misalnya, atau lain ormas, atau lain RT. Wah itu bukan RT kita, RT sono, itu urusan RT dia. Janganlah. Ya, kewajiban kita dimanapun, kapanpun, siapapun yang bisa kita bantu, bisa kita tolong.
Kenapa? Nanti akan ditolong ini. Man napasa'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, napasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Akan ditolong oleh Allah kesulitan yang terjadi di yaumil qiyamah. Kenapa? Enggak ada yang mampu yaumul lazilun alaih. Nanti di sana tuh enggak ada yang bisa menolong, tidak ada pertolongan siapapun yang bisa menolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa menolong selain Allah. Kurbatan min kurobil akhirah. Ya, kesulitan di akhirat enggak ada. Jadi mohon, kalau kita punya kesempatan luang, bantu. Ya, tetangga, keluarga, sahabat. Ya, jangan di sini. Kadang-kadang ada istilah gini, mana aja lu, kemarin lu kaya kagak inget sama gua gitu kan. Karena kira susah datang, gak usah, itu urusan dia. Ya, urusan dia, biarin aja. Nolong itu nggak usah pakai mikir begitu, nggak usah. Dulu kan ada cerita, ada orang pengen sedekah karena dia ngaji, diajarin sedekah, ngumpulin duit setahun. Kita ngumpulin duit setahun, dikumpulin dapat sekian puluh juta misalnya. Udah dicari orang tengah malam, siapa nih kira-kira orang yang perlu? Ada seorang perempuan kelihatannya lemas, belum makan apa. Udah dia sedekahnya nggak pakai nanya, langsung ditaruh aja tuh uang di tas terus pergi. Gitu. Dapat berapa lama? Dia selidikin siapa itu orang. Ternyata orang kagak bener, si perempuan yang disedekahin tadi nih, ya wanita malam. Ternyata akhirnya dia nyesel kan, waduh salah orang saya. Harusnya saya selidikin dulu gitu. Tapi kan Allah berkata lain. Ya. Pasti ada manfaatnya. Harta yang sudah kita keluarkan nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin sia-sia. Kenapa? Niat kita baik. Ketika dibuat untuk yang tidak baik itu bukan salah kita, niatnya baik. Ternyata Allah berkata lain. 15 tahun kemudian ada berita, si ibu ini ternyata duit yang tadi disedekah itu sekian 10 juta misalnya, anaknya dipesantrenin kembar 2 orang. 15 tahun itu anaknya udah jadi ustadz, ngajar. Pengajian di musola, pengajian anak-anak, segala macam pengajian. Tuh, begitu tuh, Masya Allah. Itu duit dari sedekah dia, ilmunya manfaat. Jadi nggak usah pakai ngelihat, wah salah gua ngasih dia. Jangan pakai begitu. Ya. Dan juga jangan mengharapkan terima kasih. Ini kan kadang-kadang itu sering saya katakan, kalau kita sedekah pengennya orang terima kasih, apalagi ngedoain, ya udah terima kasih doain. Terbalik itu, terbalik. Yang terima kasih kita, bukan dia. Bukan yang terima, bukan. Kita yang terima kasih. Kenapa? Karena sedekah kita diterima. Dengan diterima, pahala kita nyampe ke Allah. Dan pahalanya dilipat gandakan. 1 jadi 700. Kalau 1000 jadi 700.000. Coba bayangin, untung gak ke kita? Kita sedekah 1000, masukin kotak nih. Itu dikasih 700 kali lipat, berarti kan 700.000. Lah kalau 10.000, 7 juta. Coba bayangin. Kita yang terima kasih. Jadi bukan orang yang terima kasih, kita yang sudah mengeluarkan sedekah terima kasih sedekah saya diterima. Kenapa? Berarti duit saya tidak hilang. Coba kalau duit di tangan kita, ya kita pakai beli ini beli itu, beli makanan, besok kita buang. Kita beli barang, besok rusak tuh barang, kan gitu, jadi rongsok. Udah nggak ada bagusnya. Yang paling bagus, harta disedekahin. Kenapa? Itu disimpan. Jadi bukan kita nggak senang sama harta, tapi kita simpan. Yang paling aman yaitu disimpannya, disedekahin. Fakir miskin, yatim piatu, siapa aja, orang jompo sedekahin. Siapa aja orang yang lagi perlu. Masjid sedekahin.
Itu nyimpen kita, bukan nyembuang. Dan kita dapat untung. Untungnya sudah jelas kata Allah, 700 kali lipat. Kalau kita 1.000 berarti dapat 7 juta. Kalau kita 1.000.000 berarti 700 juta. Coba bayangin keuntungannya. Dan itu pun kata Allah, wallahu yudha'afu liman yasha, masih dilipat gandakan lagi. Ketika kita ikhlas, dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan yasir ala musirin atas kesusahan orang yang lagi susah. Kalau tadi meringankan, memudahkan urusan, ya. Jangan pakai dipersulit. Kalau emang mudah, ngapain dipersulit? Ya. Kalau sulit, ya dimudahkan. Gitu. Orang yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan juga nanti urusannya oleh Allah yaumil qiyamah. Dimudahin urusannya. Jadi dibantu. Ya. Ini kadang-kadang kan kita membantu orang mikir. Biarin masih banyak yang lain, ya. Masih banyak orang, masih banyak, jangan. Kalau kita mampu, kita bisa kerjain, laksanakan. Kenapa? Ya pahalanya buat kita, kebaikannya buat kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni ahihi. Dan Allah akan melindungi hambanya selagi hambanya itu melindungi orang lain. Jadi kalau kita suka melindungi orang lain, kita suka nyayang orang lain, Allah akan sayang sama kita. Kita melindungi orang lain, Allah akan melindungi kita, gitu. Kita mengasihi orang lain, Allah akan mengasihi kita. Itu balasannya itu. Jadi membiasakan diri kepada kebaikan. Intinya itu. Jangan biasakan diri kepada keburukan, walaupun hanya sekedar batas pemikiran. Walaupun hanya sebatas pemikiran. Kita berpikir yang buruk, walaupun hanya sebatas pemikiran, nggak kita kerjain, udah hilangin tuh. Tapi kalau kebaikan, ayo. Sekecil apapun, perbuat kebaikan, biasakan. Kalau sudah terbiasa, kayak makanan gitu Pak. Makanan ini, makanan itu, kalau udah biasa, enak itu. Tapi kalau belum biasa, rasanya, makanan kayak gitu, misalnya ya. Udah familiar, enak itu. Jadi, apapun biasakan. Sama, bangun malam, tahajud, biasakan. Makanya kata Allah, minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab asaka maqama mahuda. Biasakan dulu, jangan pakai banyak-banyak dulu. Dibiasakan dulu. 2 rakaat, ya, salam, doa, Robbana atina fid dunya hasanah, tidur, misalnya. Jangan sampai siang kerja, ngantuk gara-gara tahajud dikatain, gara-gara tahajud gue kerja jadi telat begini, jadi kena sanksi, jadi dipecat, misalnya gara-gara tahajud. Ini yang salah. Kitanya yang salah. Jadi biasakan dulu. Kalau belum terbiasa bangun malam, ya gitu ngantuk. Tapi kalau udah terbiasa bangun malam, kalau orang Bekasi bilang gerayasan, tahu gerayasan? Mendusin mulu, gitu gerayasan jam berapa ini ya udah ya. Jangan sampai kesiangan tahajud gitu, apalagi subuh kesiangan, Masya Allah. Ya, orang Islam subuhnya kesiangan. Tahajud aja nggak boleh kesiangan. Gerayasan, kudunya gitu, kudunya gerayasan. Kalau tidur malam gerayasan tuh. Dikit-dikit mendusin. Lihat jam berapa ini ya. Jam berapa ini ya gitu. Kayak saya kalau tidur handphone nggak jauh tuh supaya bisa ngelihat jam, kan lampu mati, gelap. Jadi kalau tinggal ketok, nyalakan jamnya kelihatan gitu. Jam berapa? Wah baru jam 1, wah baru jam 1:30 misalnya. Paling kagak jam 2:30 kalau udah biasa. Tapi kalau nggak biasa ya ntar di ujung aja ngambilnya. Ngambil sekalian subuh. Karena kalau kita ngambil jam 2, 2:30, tidur lagi, subuhnya kesiangan takutnya. Karena enak tuh, tidur abis tahajud enak tuh.
Jadi kalau belum biasa mendingan di akhir. Kapan? Jam 4. Itu aja jam 4. Dapat tahajud berapa rakaat langsung subuh gitu. Jadi nggak tidur lagi. Tapi kalau udah biasa ya silakan. 2:30 kita udah siap mulain ya. Kalau bisa pakaian yang kita pakai tidur jangan dipakai sholat. Ya kan kadang-kadang karena malas gitu tidur, terus saya dia bangun dia wudhu dia sholat ya jangan, kalau bisa ganti ya, biar lebih ihtiram, menghormati ya, lebih baik lagi. Itu mudahin urusan orang ya, jangan kita persulit ya. Kalau ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu untuk kemudahan orang lain tadi, bantu. Kenapa? Nanti akan dimudahkan kita urusannya sama Allah. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti itu. Pasti itu. Kenapa? Itu janji Allah. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ini janji Allah, siapa yang melakukan kebaikan pasti dibalas kebaikan. Tapi saya melakukan kejahatan pasti dibalas. Ini hukum sebab akibat berlaku dalam kehidupan kita di dunia. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu pasti. Kenapa Allah yang bilang kalau kita nggak percaya, kafir kita. Al-Quran. Pasti. Makanya, buatlah kebaikan. Apa yang kita peroleh saat ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan di masa lalu. Akibat. Saya kaki begini akibat masa lalu naik kursi jatuh, akibat. Misalnya, semuanya ini akibat. Apa yang kita rasakan saat ini, apapun bentuknya, moral maupun material, ini akibat. Jadi tugas kita hanya melakukan sebab. Itu aja. Nah, dalam melakukan sebab, pilih yang baik. Apa sebab yang baik? Kenapa? Pasti akan muncul akibat yang baik. Jadi tugas kita hanya melakukan sebab. Oleh itu setiap kesempatan apapun lakukan sebab kebaikan, apapun bentuknya. Kalau itu kebaikan, kerjain aja udah. Jangan pakai ngelihat ada yang nilai, ada yang balas, ada yang bayar apa kagak. Kerjain aja udah. Ama intinya apa? Nih, hati. Bersihin hati. Ya. Kuncinya itu. Kunci ibadah hati. Kalau hati kita masih mured. Oh, kalau orang Bekasi bilang Betawi mured, masih ada kotor-kotornya. Masih ada suujonnya. Masih ada pikiran-pikiran yang kurang bagus sama orang. Sulit. Jadi jangan kita benci sama seseorang karena orang itu. Perbuatannya nggak baik. Jangan. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Wah, orang kagak sholat ngapain? Jangan. Urusan dia, urusan kita ajak. Jangan kita jauhin. Biasa aja. Ya. Wah, ini rombongan masjid, rombongan ngaji, dia mereka kagak ngaji, udah jangan. Ntar kalau dapat hidayah beneran dia sama kita. Ya. Kan sahabat Nabi Sayyidina Umar dulu emang orang bener. Ya, tapi begitu dapat hidayah jadi tamengnya Rasulullah, palang dadanya Rasulullah. Coba bayangin. Kalau dulu sebelum Umar masuk Islam, hijrah sembunyi-sembunyi takut. Begitu Umar masuk Islam malah diumumin. Besok Rasulullah mau hijrah sama saya, lewat sini. Siapa yang mau palanya buntung jegat? Coba bayangin, ditantang begitu malah. Kan luar biasa. Tadinya ngumpet-ngumpet ketakutan. Jangan sampai dijegat sama kafir Quraisy, bisa mati kita nih, dibunuh sama dia. Tapi begitu Umar udah masuk Islam, malah diumumin. Itu luar biasa. Jadi makanya tolong bantu, ringankan. Apa yang kita bisa bantu siapapun dia.
Jangan lihat golongan, jangan lihat jenis, jangan lihat status, jangan. Dia kadang-kadang malas banget sih lu sama kerja, makanya susah. Urusan dia, bantu aja terus. Ya, ntar juga Allah kasih hidayah, kasih jalan keluar. Mikir orang lama-lama, ya. Malah kalau kita antepin kita biar, malah dia jadi sakit hati, malah diterusin sama dia. Akhirnya jadi kriminal. Kalau begini emang nih orang kaya pelit, gue matiin aja dah. Ya, malah jadi mati kita. Dibunuh sama dia, coba bayangin. Jadi nggak usah, pokoknya berbuat baik dah. Ya. Kenapa Rasulullah sudah nyontohin banyak orang yang luluh karena kebaikan, luluh karena kebaikan, masuk Islam karena kebaikan, bersahadat karena kebaikan, luluh. Jadi orang yang melindungi orang lain pasti akan dilindungi oleh Allah. Orang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi Allah. Ya. Orang yang mengasihi orang lain pasti akan dikasihi oleh Allah. Jangan pilih kasih. Ya. Jangan pilih-pilih. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Makanya yang namanya menuntut ilmu jangan pernah berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, dari bayi sampai kita mati, masuk liang lahat. Jangan berhenti. Kenapa? Dalam hukum pidana kita, ini sebenarnya ngambil dari sini, ya, dari Al-Quran dan hadis. Orang yang notabene-nya pelajar itu beda dengan yang bukan pelajar. Pasalnya, jadi orang melakukan kriminal, dia mahasiswa, masih pelajar. Ada lagi orang melakukan kriminal yang sama, dia bukan pelajar, pengangguran, beda itu pasalnya nanti. Nah, gitu. Jadi ada keringanan. Nah, begitu juga Islam udah ngajarin orang yang menuntut ilmu, selagi dia masih menuntut ilmu, ketika dia salah dimaafkan. Kenapa? Oh, masih belajar. Orang belajar, wajar salah dong. Masih banyak yang belum tahu, buktinya dia masih belajar. Tapi ketika dia sudah berhenti belajar, dianggap dia udah pintar. Ketika dia salah, hukumannya berat. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Notabene-nya kita masih pelajar. Sama, saya juga masih lihat YouTube, masih baca buku, masih dengerin ceramah, masih dengerin pengajian. Saya sama begitu. Kita mutolaah, lihat-lihat kitab-kitab, buku-buku, baca, masih. Kenapa? Supaya notabene kita pelajar. Makanya kan Nabi SAW, kun aliman au muta'aliman au musta'mian au muhiban wala takun khomisan. Jadilah orang yang ngajar, kalau bisa punya ilmu ngajar. Kalau nggak bisa belajar. Kalau nggak bisa dengerin. Kalau nggak bisa cinta. Punya ilmu ngajar, kagak bisa belajar, ya jangan ngajar kagak, belajar kagak. Nggak bisa juga dengerin begini, dengerin ngaji. Kalau kayak kemarin bilang jiping, katanya ngaji nguping. Dengerin, walaupun nggak masuk 100% ngaji nguping itu. Minimal kan ada yang nyangkut. Karena pernah ada yang masuk kiri keluar kanan, misalnya ada yang nyangkut dikit gitu kan. Itu ngaji. Au muhibban, atau ketika kita nggak bisa datang ke masjid, cinta sama orang yang ngaji. Sama orang yang belajar. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, dengerin kagak, cinta kagak. Gede sama orang ngaji, ngaji di bang, misalnya kapan pinternya ngaji di bang uping doang misalnya, ya, dan sebagainya. Jangan. Kita membiasakan diri menjadi orang baik, itu aja intinya. Sama seperti cicak dan burung pipit dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya. Itu burung pipit ngambilin air, padahal dikit banget, nggak mungkin api yang berkobar gede itu mati. Tapi kenapa? Dikatain sama cicak malah ditiupin tuh api, cicak, makanya kita suruh bunuh cicak. Kalau cicak dibunuh tuh dapat pahala tuh. Bisa ngebunuh sekali mati, itu pahalanya 10 kebaikan tuh, bunuh cicak. Itu zaman Nabi Ibrahim, cicak niupin tuh apinya Nabi Ibrahim biar gede, biar mati, Ibrahim biar mati, gitu, gedein apinya. Tapi burung pipit malah ngambil air, dikatain sama cicak, ya pit, air tibang segitu, api segede gono, mana mungkin mati. Tapi apa kata burung pipit? Saya tahu, saya tidak akan bisa mematikan api itu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya berada di pihak
Nabi Ibrahim, saya berada di pihak kebaikan. Saya membiasakan diri melakukan kebaikan. Itu intinya, biasakan diri melakukan kebaikan. Ya. Kalau udah terbiasa, nanti enak lah. Terbiasa. Yang nggak terbiasa ini berat, biasanya berat. Akan ditunjukkan jalan ke surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum atau orang-orang banyak di suatu rumah daripada rumah Allah, maksudnya di masjid. Ya kayak kita nih sekarang ya. Yatluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, termasuk hadis, ya termasuk kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, itu kitab-kitab Allah. Karena semuanya ngambilnya dari Al-Quran dasarnya. Wa yatadarrusunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Ya. Karena ada hadis orang yang mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Bayangin. Orang sholat sunat 1000 rakaat nggak nyanggup kita, Pak. Ya. Nggak kuat. Ini mempelajari satu bab, misalnya bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat, satu bab. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Ila nazalat alaihi musakinah, maka akan diturunkan ketenangan dalam dirinya. Orang yang kumpul di masjid, tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca kitab-kitab Allah, akan dikasih ketenangan dalam hatinya. Ughosiyat humur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah. Wa khafatuhumul malaikah, dan mengelilingi para malaikat. Wa zakarahumullah biman indahu, dan Allah memuji di depan malaikat. Tuh, lihat malaikat tuh, hambaku, ya. Masih banyak urusan lain, tapi dia masih mau, ya. Sholat subuh berjamaah tuh, dia dengerin pengajian tuh, liatin tuh. Wah, diagul-agulin kita, Pak. Ya, yang ngagul-ngagulin tahu diagul-agulin, diangkat-angkat kita. Tuh, lihat tuh hambaku tuh, lihat tuh. Nah, padahal orang ke masjid aja segan, tapi dia udah dari masjid, dia dengerin pengajian, coba bayangin, kagak pulang. Enaknya kan kita nyetel TV, ya enggak? Mau dengerin pengajian kayak nyetel apa kayak misalnya, atau megang handphone. Orang kalau megang handphone, penyakit itu. Ya, penyakit, Pak. Makanya saya di rumah sering marah kalau istri megang handphone, nggak cukup setengah jam. Dibuka ini YouTube, dibuka lagi lain, dibuka terus, apa aja dibuka. Apa aja dilihat, akhirnya lupa sama jam itu. Ya, berantakan semuanya. Itu setan itu, yang setan yang paling jelas di rumah itu handphone tuh. Paling jelas handphone, ya. Wajarahumullahu biman indahu, dan Allah memuji di depan para malaikat. Kita dipuji tuh, orang yang ngaji tadi diagul-agulin, ya. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang kurang baik amalnya, maka tidak akan dijadikan kemuliaan oleh Allah, tidak akan diangkat, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah terus kita berbuat baik sekecil apapun. Yang penting judulnya membiasakan berbuat baik. Membiasakan dalam kebaikan. Biasain aja dulu. Karena tugas kita melakukan sebab. Itu aja yang harus kita pahami. Tugas kita dalam hidup ini melakukan sebab-sebab kebaikan. Apapun bentuknya kebaikan, biasakan, kerjain. Kenapa? Suatu saat akan muncul akibat. Pasti itu. Itu pasti. Kenapa? Coba kita introspeksi. Apa yang ada pada kita sekarang, moral material apapun bentuknya, ini adalah akibat. Akibatnya. Dari yang sudah kita lakukan di masa lalu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akibatnya begini. Yang sekarang kita rasakan ini akibat. Jadi makanya karena kita udah tahu sekarang kuncinya, nah ini kan sebetulnya apa namanya, pembukaan. Jadi sesuatu yang dibocorkan, ya dibocorkan. Ini dibocorin sama saya, ya dari Rasulullah, dari Allah. Tinggal lakukan sebab, itu doang. Akan muncul akibat. Sebab kita baik, sebab kita sholat, sebab kita ibadah, surga jangka panjang. Sebab kita nolong orang, ntar ada yang nolong, ada pasti. Ada.
Pokoknya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, lakukan saja sebab kebaikan pasti akan ada akibat dari kebaikan tadi, itu aja. Tapi ingat, ikhlas, ya. Hati, kuncinya di hati. Bersihkan hati kita. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan ada keinginan-keinginan lain. Bersihkan hati kita. Terutama sama orang, ya. Sama orang, jangan sekali-kali suudzon, sekecil apapun jangan. Apalagi kita udah gibah, ya, ngomongin orang, bener, kelakuannya begitu, kita ceritain, kita omongin, bener, itu gibah. Tapi begitu tidak terbukti, itu fitnah, lebih bahaya lagi, ya. Jadi jangan dah, ya, kalau ngomong yang lain aja dah, gitu. Jadi suka ngomongin si A, si B, si C, jangan ntar ujung-ujungannya gibah, ya, jangan. Suudzon, jangan, hilang hati, udah bersihin, kuncinya hati, ya. Kalau hati kita bersih, tembus, nanti akan tembus, apapun akan tembus. Rawahu Muslim bihadzal lafadz, diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis yang kita baca ini semuanya hadis sahih. Apalagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi yang langsung hidup bersama Nabi. Insyaallah mudah-mudahan kita lakukan Jumat bulan yang akan datang, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan kita, dimurahkan rezeki kita, tetapkan iman taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.